dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Awal abad ke-20 menjadi titik balik penting yang mengubah arah perjuangan rakyat dari perlawanan bersenjata menjadi perjuangan modern yang lebih terorganisir. Pada masa inilah muncul berbagai organisasi dengan semangat nasionalisme yang akhirnya dikenal sebagai masa kebangkitan nasional, masa radikal, dan masa modern. Video ini akan menjelaskan perjalanan organisasi-organisasi tersebut secara runtut dan komprehensif. Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah sebuah organisasi yang dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasional, yaitu Budi Utomo. Organisasi ini berdiri di Batavia, didirikan para mahasiswa Stovia dengan tokoh utama Dr. Sutomo, serta mendapat dukungan penting dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Latar belakang lahirnya Budi Utomo tidak lepas dari ketimpangan sosial, rendahnya akses pendidikan bagi pribumi, dan gagasan Dr. Wahidin mengenai pentingnya dana pelajar untuk membantu anak-anak Indonesia bersekolah. Kehadiran kaum terpelajar atau priyayi mulai memunculkan kesadaran bahwa bangsa ini membutuhkan persatuan. Tujuan utama Budi Utomo adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan, membangkitkan semangat persatuan, serta menumbuhkan kesadaran kebangsaan melalui kegiatan sosial. Bentuk perjuangannya dilakukan melalui kongres tahunan, pembukaan cabang-cabang di berbagai daerah, serta menjadi wadah intelektual bagi kaum pelajar. Para tokohnya antara lain Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, Gunawan, Mangunkusumo, Raden Suraji, serta RT Aryo Wotoni Ningrat. Pada tahun 1935, organisasi ini melebur ke daerah Parindra, namun perannya tetap dikenang sebagai awal kebangkitan nasional. Sarekat Islam lahir pada 16 Oktober 1905 di Solo sebagai Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini dibentuk Haji Saman Hudi untuk menghadapi persaingan perdagangan dengan pedagang Tionghoa. Kemudian, pada tahun 1911, organisasi ini berubah nama menjadi Sarekat Islam atau disingkat menjadi SI di bawah kepemimpinan HOS Djokro Aminoto, dan berkembang menjadi organisasi massa terbesar saat itu. Latar belakangnya meliputi ketidakadilan ekonomi, monopoli perdagangan oleh bangsa asing, dan meningkatnya kesadaran nasional masyarakat Islam. Tujuannya antara lain membela kepentingan pedagang pribumi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta membangkitkan semangat persatuan. Perjuangannya dilakukan melalui rapat umum, ceramah, pendidikan rakyat, pembukaan cabang di berbagai kota, serta kritik terhadap kebijakan kolonial. Tokoh-tokoh penting meliputi Haji Saman Hudi, HOS Djokro Aminoto, Abdul Muiz Semaun, dan Haji Agus Salim. Namun, pada 1921, SI terpecah menjadi SI Putih dan SI Merah. Walaupun melemah, SI menjadi inspirasi lahirnya partai-partai Islam modern. Indonesia Partij. Pada 25 Desember 1912, tiga tokoh yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, I.F.I. Duisdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, mendirikan Indonesia Partij di Bandung. Ini adalah organisasi politik pertama yang berani terang-terangan menyerukan nasionalisme dan kemerdekaan untuk Hindia Belanda. Latar belakangnya dipengaruhi oleh diskriminasi sosial antara Eropa dan pribumi, serta kesadaran bahwa seluruh rakyat India harus memiliki hak yang sama. Tujuan organisasi ini ialah menyatukan semua golongan tanpa memandang ras, membangkitkan rasa cinta tanah air, dan menuntut kemerdekaan politik. Perjuangannya dilakukan melalui tulisan di surat kabar G Express, penyebaran gagasan anti-kolonialisme dan sikap non-kooperatif terhadap Belanda. Ki Hajar Dewantara bahkan menulis artikel terkenal Als Ik Nederlander Was, yang menyebabkan dirinya diasingkan.
Pada 31 Maret 1913, pemerintah Belanda membubarkan Indische Partij. Namun, ide nasionalismenya menjadi landasan perjuangan berikutnya. Pergerakan nasional masa radikal. A. Perhimpunan Indonesia. Berawal dari organisasi mahasiswa di Belanda bernama Indische Vereniging. Organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI pada tahun 1925. Perubahan nama ini menandai perubahan orientasi dari organisasi sosial menjadi organisasi politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Latar belakangnya mencakup semangat kebangsaan pelajar Indonesia di luar negeri, pengaruh gerakan nasionalisme di dunia, dan solidaritas sesama pelajar. Tujuannya adalah membangun nasionalisme di kalangan pelajar, memperjuangkan kemerdekaan dan mempersatukan mahasiswa Indonesia di Eropa. PI memperjuangkan kemerdekaan melalui diskusi, majalah Indonesia Merdeka, forum internasional, dan sikap non-kooperatif. Tokohnya meliputi Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Iwa Kusuma Sumantri, dan Sultan Syahrir. Memasuki 1930-an, banyak anggotanya kembali ke tanah air, sehingga aktivitas PI menurun. Namun pemikirannya menjadi cikal bakal PNI dan Partindo. Partai Nasional Indonesia. Pada 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno bersama para rekannya mendirikan PNI di Bandung. PNI muncul dari kekecewaan terhadap politik etis yang gagal menyejahterakan rakyat, serta kebutuhan akan organisasi politik yang tegas mengusung kemerdekaan. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperkuat persatuan, serta menanamkan semangat berdikari. PNI memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan politik, sikap non-kooperatif, penyebaran paham nasionalisme, aksi massa, dan pidato-pidato Soekarno seperti Indonesia Menggugat. Tokohnya antara lain Soekarno, Gatot Mangkuparanja, Sartono, dan Iskak Joko Hadisuryo. Tahun 1931, Soekarno ditangkap Belanda dan PNI dibubarkan. Anggotanya kemudian membentuk Partindo dan PNI baru. C. PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI bermula dari ISDV atau Perhimpunan Demokrat Sosial Hindia yang didirikan Hank Sniflit, kemudian berubah menjadi PKI pada tahun 1920. Latar belakang berdirinya PKI dipengaruhi oleh revolusi Rusia, ketimpangan ekonomi, serta keinginan rakyat kelas bawah memperjuangkan kesejahteraan. Tujuannya adalah membentuk masyarakat tanpa kelas, menumbangkan kolonialisme, dan memperjuangkan nasib buruh serta petani. Perjuangannya dilakukan melalui organisasi buruh, pemogokan, propaganda, serta pemberontakan tahun 1926 di Banten dan 1927 di Sumatera Barat. Tokoh-tokoh pentingnya meliputi Semaun, Darsono, Tan Malaka, Alimin, dan Musa. Pemberontakan PKI gagal, ribuan anggotanya dibuang ke Digul, dan organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial. A. Parindra. Lahir pada 24 hingga 26 Desember 1935 sebagai hasil penggabungan organisasi termasuk Budi Utomo. Parindra dipimpin oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini mewakili semangat kooperatif, yaitu bekerja sama secara terbatas dengan Belanda demi kemajuan bangsa. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia Raya yang mandiri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menanamkan persatuan. Perjuangannya dilakukan melalui Volksraad, pendirian koperasi, dan pendidikan politik. Tokohnya antara lain Dr. Sutomo, Muhammad Hussein Tamrin, dan Margono Jojo Hadikusumo. Parindra melemah setelah wafatnya Dr. Sutomo dan dibubarkan saat Jepang masuk tahun 1942. B. Gerindo. Didirikan pada 24 Mei 1939 oleh Adnan Kapogani, Amir Syarifuddin, dan Mr. Sartono. Gerindo merupakan organisasi moderat yang menentang fasisme, terutama ancaman Jepang. Tujuannya adalah memperjuangkan kemerdekaan bertahap dan realistis melalui jalur kooperatif. Perjuangannya dilakukan melalui Volksraad, rapat umum, media, serta kerjasama antar partai.
Gerindo akhirnya melebur ke dalam GAPI tahun 1939. C. GAPI. GAPI lahir pada 21 Mei 1939 sebagai wadah penyatuan berbagai kekuatan politik nasional. Latar belakangnya adalah fragmentasi organisasi, ancaman perang dunia, dan kebutuhan mendesak akan persatuan. Tujuannya adalah menuntut Parlemen Indonesia sebagai tahap menuju kemerdekaan. Perjuangannya terlihat dalam Kongres Rakyat Indonesia 1941 dan berbagai petisi politik. Tokohnya meliputi Muhammad Hussein Tamrin, Adnan Kapogani, dan Amir Sarifuddin. GAPI berhenti beraktivitas pada tahun 1942 ketika Jepang melarang semua organisasi politik. Dari masa awal hingga masa radikal dan moderat, seluruh organisasi ini memberikan sumbangsi besar bagi perjalanan bangsa. Mereka menanamkan gagasan persatuan, kesadaran kebangsaan, dan strategi perjuangan yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju proklamasi 1945.